Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap terus ya. Wow, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia. Nah ya, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini nggak usah kaget dulu. Wow, oh pasti seneng ya. Temanya adalah yang pada akhirnya terikat pernikahan dengan kamu sungguh di luar dugaan. Wow ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas siapa yang pada akhirnya terikat pernikahan dengan kamu. Ini sungguh di luar prediksi ya, di luar dugaan. Kamu akan terkaget-kaget melihat ini. Wow. Jadi kita lihat ya, disclaimer ya sekali lagi bagi kamu. Ini tuh sifatnya energi general. Jadi lo nggak boleh telan hasil readingan ini bulat-bulat ya. Lo ambil aja sisi positifnya ya, dan lebih menyerahkan apapun yang terjadi pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, bagi kamu yang mau gabung ya di pembacaan tarot secara personal, secara berbayar, langsung let's go ya. Caranya klik aja link tautan WA di deskripsi video ini. Kalian bisa ikuti tuh rulesnya kayak gimana, oke? Jadi nggak usah lama-lama, langsung ya kita cek dulu siapakah dia orang yang terikat pernikahan dengan kamu. Aduh, deg-degan. Ya, deg-degan banget gue. Kita cek dulu siapakah dia seseorang yang terikat pernikahan dengan kamu. Siapakah dia seseorang yang terikat pernikahan dengan kamu? Oke. Kalau dilihat kamu dan dia kayaknya udah cukup lama ya nggak pernah ketemu. Terlebih kamu dan dia ini ngejalani hubungan LDR, hubungan cinta berjarak, jarak jauh gitu ya. Mungkin kamu berdealing dengan seorang yang sedang merantau ya. Mungkin kamu berdealing dengan orang yang beda negara, beda ras dengan kamu ya. Sehingga membuat orang ini tak tahan ya, rasanya ingin secepatnya ketemu dan memiliki kamu seutuhnya. Ya, meskipun kamu ada keraguan sama dia, tapi orang ini sama sekali tidak pernah meragukan ketulusan kamu. Emang terkadang ya sifat anomali dia ini gitu ya, yang terkadang mungkin kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang ya, itu sering banget membuat kamu tuh ngerasa bimbang gitu. Yakin gak sih gue bakal nikah sama dia gitu. Sedangkan hello ya. Posisi dia aja kadang tuh timbul tenggelam gitu. Ya gue tahu kalau lo tuh sayang sama gue gitu. Tapi lo jangan anomali ya. Jangan pernah membuat diri aku tuh bimbang untuk memilih kamu ya sebagai pendamping hidupku. Nah kayak gitu guys, kelihatan. Tapi ini gede banget loh cinta dia ke kamu ya. Dan dia rela loh ya berkorban demi kamu gitu. Bahkan ada juga yang mungkin tuh ada keinginan ya bagi kamu yang beda negara. Oke deh, nanti gue urusin, lo pindah ke negara gue aja ya gitu. Atau mungkin sebaliknya, dia rela pindah ke negara kamu. Ya pengen nikah bareng, pengen serumah bareng. Ya karena cinta dia ke kamu gede banget gitu. Ya. Terus diantara dia juga sangat bertanggung jawab gitu. Nih orang tuh meskipun kelihatannya sederhana ya, tapi dia pinter ya cara atur uang gitu. Dia kayak udah punya kendaraan pribadi, udah punya rumah sendiri. Jadi anti ya mertua-mertua klub. Ya, arti campur sama mertua enggak ya. Lo hidup berdua sama dia nantinya. Dan nah ya, beberapa di antara dia ini kayaknya terobsesi gitu ya. Kayaknya terobsesi kalau kita nikah, aku pengennya cepet-cepet punya anak gitu ya. Tinggal kamu siap nggak sama dia, karena tujuan dia nikah ya selain dia pengen hidup bersama dengan kamu, dia juga pengen anak dari kamu. Nah ini kelihatan banget gitu. Jadi yang kita kalau nikah jangan ditunda ya. Kita nikah tuh pengennya langsung punya anak gitu ya. Terutama bagi kamu yang mungkin usianya itu udah di atas rata-rata ya. Bukan ngejek, enggak. Cuman ini aku baca energi. Jadi kayak terutama bagi kamu yang mungkin usianya itu udah mateng gitu ya. Dalam artian ya dia pengen gitu, ngapain sih gitu ya kita pakai ditunda, terlebih umur kita udah segini. Ya udah kalau kita nanti udah nikah nggak usah ditunda-tunda ya sayang. Waduh. Itu kelihatan banget kayak gitu. Dia terobsesi pengen memiliki kamu, jadi pendamping kamu, dan dia pengen punya anak ya dari kamu kayak gitu. Kita lihat ya, siapakah dia seseorang yang akhirnya terikat pernikahan dengan kamu. Siapakah dia seseorang yang akhirnya terikat pernikahan dengan kamu. Siapakah dia seseorang yang akhirnya terikat pernikahan dengan kamu. The Moon, tuh ya.
Kamu sama dia kayaknya lagi pisah-pisahan. Nggak tahu ya, entah pisah beneran, entah break untuk sementara, atau mungkin putus secara komunikasi. Yang jelas ya, aku tuh melihat bahwa saat ini tuh kamu dan dia sepertinya masih ada konflik batin yang belum terselesaikan. Ya, nggak tahu karena di sini menurut aku kamu dan dia beda sifat, beda karakter gitu ya. Dan orang ini nggak bisa mengimbangi perbedaan tersebut agar menjadi suatu kelebihan. Sehingga apa? Sering tuh kamu dan dia bertentangan ya, terlibat dalam konflik ya, terlibat dalam perbedaan gitu. Karena apa? Ya bisa dibilang sebenarnya perbedaan itu bukanlah suatu penghambat ya, selagi kita bisa mengimbangi perbedaan tersebut. Tapi ini sayangnya enggak gitu. Dia selalu denial ya. Dia selalu membesarkan ego dia sendiri. Akhirnya udah ya, konflik yang terjadi dan tidak bisa dihindarkan gitu. Sebenarnya orang ini tuh nggak bisa ya jauh dari hidup kamu. Dan orang ini tuh takut kehilangan kamu. Hanya saja ya, orang ini tuh kan orang yang punya rasa gengsi yang sangat besar ya. Sehingga meskipun ya dia kangen kamu, merindukan kamu, takut berpisah dengan kamu, tapi kamu nggak ngeliat. Kenapa? Karena tertutupi oleh kemunafikan ya, oleh naifnya dia, tertutupi oleh gengsinya dia yang begitu gede gitu. Dan di sini kelihatan banget ya bahwa beberapa dari dia ini sampai diam-diam tuh berdoa gitu ya, pengen bahwa hubungan ini tuh baik-baik aja gitu. Karena jujur aja ya, aku nggak tahu betapa hancurnya gue hidup tanpa lo gitu ya. Dan gue juga berdoa bahwa kamu tuh bisa menjadi tujuan akhir dari pencarian jati diri cintaku. Nah, jadi kayak orang ini pengen gitu, kamu tuh jadi tujuan akhir hidupnya dia, ya. Kayak pengen menikah sama dia, gitu ya, sampai kakek nenek, ya. Karena, ya dia benar-benar tulus sama kamu, gitu. Meskipun kalian sering berselisih paham, karena adanya perbedaan pendapat, gitu. Tapi orang ini sama sekali tidak ada niatan, ya, untuk membenci kamu, ya. Apalagi meninggalkan kamu untuk selama-lamanya. Nah, ini kelihatan energinya. Kalian tuh putus untuk sementara. Kalian berpisah, break ini untuk sementara. Karena tujuan akhir gitu, dia akan kembali seperti itu. Nah, jadi bagi kamu nggak usah panik ya. Nggak usah kebakaran jenggot, tenang, dia nggak kemana-mana gitu. Kalau udah waktunya tiba, tanpa lo minta, dia akan muncul, akan nongol tuh dengan sendirinya. Nah, kayak gitu ya. Kita cek lagi di sini, siapakah dia seseorang yang pada akhirnya akan terikat pernikahan dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang pada akhirnya akan terikat pernikahan dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akhirnya terikat pernikahan dengan kamu? Siapakah dia seseorang yang akhirnya akan terikat pernikahan dengan kamu? Ten of Swords, oke. Kalau dilihat ya, aku rasa orang ini pengen bicara. Ya, pengen bicara tentang kedepannya hubungan ini tuh seperti apa gitu. Karena nggak cuma kamu, dia pun juga sama ya, dia sama-sama capek dan lelah gitu ya, menjalani hubungan ini tuh yang mungkin penuh dengan drama gitu. Dan saat ini seiring berjalannya waktu, usia pun bertambah. Fokusnya dia saat ini nggak ingin berantem lagi dengan kamu ya, tidak ingin memperdebatkan kekurangan yang ada di antara kalian. Dan beberapa dari dia ini sepertinya kayak sudah menemukan apa ya, kayak dia ini sudah bisa berdamai dengan diri dia sendiri gitu. Tinggal kamunya aja yang ngikutin dia. Karena yang saya rasakan tinggal selangkah lagi ya, orang itu benar-benar ingin menyatakan rasa serius dia kepada kamu. Karena dia kayak baca situasi ya, dia melihat kondisi saat ini kayaknya udah terlalu lelah gitu ya. Hidup ini dipakai untuk berantem terus gitu ya. Kita seiring berjalannya waktu, umur terus bertambah ya, nggak pengen apa ya, kita bisa berdamai ya, bisa bikin adik, bukan bikin adik ya, masih bisa punya anak gitu ya, bisa nikah ya, kita bisa serius gitu ya. Oke, nggak apa-apa deh gitu ya, kita tuh sama-sama belajar kok gitu. Selagi kita ada niat buat berubah, nggak ada yang nggak mungkin. Nah, orang ini tuh seperti itu. Nah, aku tahu ya, yang terkadang bikin kamu ngerasa bete sama dia karena orang ini emosian gitu. Dia meskipun usianya udah bangkotan, dia udah dewasa, tapi cara berpikir dia masih labil
ya. Dia masih belum bisa berdamai dengan emosionalnya pada saat dulu. Nah, makanya kamu sering banget gedek sama dia, sering banget tuh ya marah ke dia, karena lo nggak bisa kontrol emosi. Gue aja bisa ya berdamai dengan masalah gitu, tapi kenapa lo selalu berapi-api? Nah, sampai pada akhirnya karena dia nggak mau ya kehilangan kamu, sehingga apa? Ya, dia sudah berdamai ya, dia ingin berdamai dengan masalahnya ya, dia ingin berdamai dengan diri dia sendiri, sampai pada akhirnya ya dia menemukan jawaban gitu. Oke lah, lebih baik daripada kita kayak gini-gini terus, lebih baik kita merit aja, kita serius saja ya, kita nggak boleh gini-ginian lagi gitu ya. Gitu, kita cek lagi di sini guys. Siapakah dia? Seseorang yang pada akhirnya akan terikat pernikahan dengan kamu ya. Siapakah dia? Seseorang yang pada akhirnya akan terikat pernikahan dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pada akhirnya akan terikat pernikahan dengan kamu. Oke, kita lihat siapakah dia yang akhirnya akan terikat pernikahan dengan kamu. Oke, kok dilihat ya dari energinya, dia adalah orang yang sejatinya pernah ya menjalin kisah cinta dengan kamu. Tapi pada saat dulu ya, mungkin dia masih belum bisa dewasa, mungkin dia masih terlalu ego, mungkin dia masih bersikap kekanak-kanakan ya. Sehingga perjuangan cinta kalian pupus di tengah jalan gitu ya. Jadi bisa dipastikan dia adalah seseorang yang CLBK ya, cinta lama bersemi kembali ke kamu gitu ya. Dia menyadari akan kesalahannya di masa lalu ya, dan dia menyadari akan kekurangannya ya. Tapi dia pengen gitu, kamu tuh ngasih kesempatan ke dia gitu ya, agar dia bisa menebus semua kesalahan dan rasa bersalah dia terhadap dirimu gitu. Artinya apa? Ya dia nggak main-main sama kamu gitu ya. Is okay lah, nggak apa-apa lo saat ini benci gue gitu karena keblangsakan gue di masa lalu, karena kelakuan buruk gue di masa lalu. Tapi please izinkan gue gitu ya menunjukkan kepadamu bahwa gue udah berubah ya, karena gue demen sama kamu. Kita pun putus juga secara baik-baik gitu ya. Kita putus tuh nggak ada perselingkuhan, nggak ada apapun gitu. Kita putus tuh pada saat posisi kita masih sama-sama cinta sayang. Wow, masih sama-sama cinta. Tapi berhubung rasa ego, emosional ya, ketidakdewasaan sehingga terpecah belah. Tapi jujur gitu ya, selama gue nggak connect sama lo, gue tuh nggak bisa move on darimu gitu. Nah makanya kenapa dia ini kan kayak seolah-olah dia terobsesi, pengen ngedapetin kamu kembali. Dia terobsesi, pengen ngejalani hubungan dengan dirimu lagi. Seperti itu. Karena memang, ya apa ya, bisa dibilang, dia pengen kayak memiliki kamu seutuhnya. Menjalani kisah baru yang jauh lebih indah gitu. Sedangkan di sini, ini kebaca energimu. Kamu tuh kayaknya masih belum bisa ngelupain rasa sakit hati yang telah dia lakukan di masa lalu. Yuk coba dia belajar ikhlas. Ya aku tahu sih di posisi kamu tuh nggak mudah ya. Memaafkan seseorang yang udah nyiksa mental batin kamu tuh nggak mudah. Tapi di sini apa salahnya gitu ya. Kita tuh ngasih kesempatan orang buat berubah gitu. Kita sendiri pun nggak sempurna. Kita juga banyak salah gitu ya. Dan setiap orang berhak gitu ya mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan versi terbaiknya kepada dirimu gitu. Dan saat ini energi dia udah positif, energi dia udah kayak baik gitu ya ketimbang dulu gitu. Dan gimana dia bisa menunjukkan gitu kalau lo sendiri tutup pintu, lo nggak ngasih dia kesempatan gitu ya. Jadi gimana dia bisa menunjukkan sisi perubahannya. Nah dia pengen setidaknya ya sedetik aja gitu ya, kamu tuh bisa melihat perubahannya, agar kau tuh bisa mempertimbangkan bahwa gue ini udah gak kayak dulu gitu ya. Ya emang gak mudah juga gitu, jadi kamu paham banget gue gitu. Tapi kalau lo gak buka pintu, ya apa lo bisa gitu ya, sudah sejauh mana dia berubah, seperti itu. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang pada akhirnya akan terikat pernikahan dengan kamu ya. Siapakah dia? Seseorang yang pada akhirnya akan terikat pernikahan dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pada akhirnya akan terikat pernikahan dengan kamu. Nah di sini ada kartu Five of Cup ya, ada kartu Five of Cup. Jadi orang yang pada akhirnya menikah dengan kamu, dia orang yang saat ini kayaknya sedang menjaga jarak dengan kamu.
Nggak tahu, kayaknya dia ada kesel gitu ya. Ada kesel sama kamu cuman karena dia nggak mau ribut, ya nggak mau berantem sama kamu, dan dia udah tahu gimana karakter kamu. Mungkin kamu tuh orang yang nggak bisaan ya, nggak bisa ditekan, nggak bisa dibentang, nggak bisa dikasar ya. Daripada itu tambah menjadi-jadi, lebih baik dia menarik diri, menghindar dari kamu. Sedangkan kamu ngerasa bingung gitu ya. Ini sebenarnya kenapa gitu? Kau tidak menjelaskan sedikit pun tentang alasan kau mendiamkanku, tapi tiba-tiba ya lo tuh jaga jarak dengan diriku. Nah, ini semakin membuat diri kamu tuh anomali ya, semakin membuat diri kamu tuh jadi berpikir overthinking ke dia gitu. Kamu takut kalau dia nggak cinta, nggak sudi lagi buat bertemu kamu, padahal tidak ya. Rasa sayang, rasa nyaman tuh masih ada. Cuman di sini karena dia tidak ingin ribut gitu. Untuk saat ini emosi dia masih menggebu-gebu. Dia narik diri dulu, dia menghindar dulu dari kamu, baru ya ketika semuanya sudah stabil, ketika semuanya udah selesai, ya. Udah, dia akan muncul lagi dan tentunya akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Dan saat ini meskipun dia menarik diri, dia masih kepoin kamu loh, masih sempat-sempatnya ya dia memantau kamu. Artinya apa ya, dia masih peduli. Kalau dia nggak cinta, dia nggak peduli, nggak mungkin ya dia sedetail itu pantau pergerakan kamu kayak gitu. Karena di sini tuh ya bisa dibilang karena dia nggak ingin ribut aja ya, makanya dia kayak jaga jarak gitu, menarik diri dari kamu. Dan di sini kan ada kartu The Hermit ya, The Hermit ya. Dan kamu tuh sebenarnya juga ngerasa kesepian loh ya, udah overthinking, kesepian, berpikir yang tidak-tidak lagi ya. Jadi kayak kamu tuh sebenarnya tersiksa dengan diamnya dia gitu ya. Cuman saat ini memang kamu nggak boleh terlalu paksakan ya, terlalu paksakan untuk komunikasi sama dia, nggak boleh terlalu paksakan untuk apa ya, jangan terlalu paksakan untuk terkoneksi dengan dirinya dia ya. Kenapa kayak gitu ya? Ya karena memang di saat emosi sedang memanas tuh kita nggak boleh menyelesaikan suatu masalah, nanti yang ada tambah chaos ya, bukannya selesai masalah justru malah memicu terjadinya masalah baru. Kamu kenal sama dia kayaknya udah cukup lama ya, karena di sini kelihatan banget ya proses perjalanan cinta kamu sama dia ini cukup panjang, cuman ribet ya. Hubungan kalian tuh bagaikan benang kusut, ribet banget gitu. Kayak benang yang udah kusut tuh gimana sih gitu, susah banget ya buat diaturnya. Nah, ini sama kayak gambaran hubungan kamu ya. Dia punya mimpi ya, dia punya mimpi pengen seriusin kamu nanti ya, pengen nikahin kamu, pengen lamar kamu gitu. Tapi melihat hubungan ini yang masih belum terarah itu kayaknya masih sangat jauh deh ya. Jadi kayak masih perlu banyak tahap pembelajaran. Dan di sini ada kartu Two of Cup. Aku tuh ngelihat bahwa oke, di sini ada kartu Two of Cup ya. Jadi oke, Two of Cup. Aku melihat ya, kamu sebenarnya pengen menceritakan ya unek-unek yang selama ini kamu tahan. Jadi ini kelihatan banget gitu, nggak cuma dia aja yang punya unek-unek, kamu sendiri juga punya unek-unek ke dia gitu. Tapi kamu nggak punya wadah ya buat bercerita ya, nggak punya tempat untuk sharing gitu ya. Jadi kayak kamu tuh memang butuh benar-benar tempat untuk bercerita ya, karena makin ditahan tuh makin banyak tekanan ya, makin banyak pikiran kamu, berat badan kamu bisa turun ya, asam lambung kamu bisa naik tuh GERD-nya. Ya, kita cek lagi di sini. Siapakah dia yang pada akhirnya akan terikat pernikahan dengan kamu ya? Siapakah dia seseorang yang pada akhirnya akan terikat pernikahan dengan kamu? Tuh, dia kayaknya udah pernah nikah ya, tapi mengalami suatu kegagalan gitu ya. Dan orang ini usianya lebih dewasa dia ketimbang kamu. Tapi meskipun demikian ya, orang ini sangat dewasa dan dia juga bisa apa ya, menjadi penuntun yang baik buat pasangannya gitu. Six of Cup ini juga menggambarkan tentang seseorang yang bisa dibilang tuh apa ya, beberapa dari dia ini orang yang sebenarnya masih dihantui rasa trauma. Dia sebenarnya kayak masih belum ada keinginan membuka hati. Tapi
Karena dia merasa menemukan orang yang berbeda, ya, menemukan orang yang mungkin dia cari selama ini, yaitu kamu. Sehingga dia jadi merasa yakin gitu. Ditambah kamu juga menunjukkan rasa kasih sayangmu sama dia. Sehingga makin apa ya, bisa dibilang tuh makin makin menguatkan tekad dia untuk seriusin kamu. Tapi yang perlu kamu ingat ya, sekali lagi, bahwa orang ini tuh kan punya trauma, ya. Jadi kamu harus bisa membuktikan gitu bahwa kamu tuh nggak sama seperti orang-orang yang pernah menyakiti dia di masa lalu, seperti itu. Dan di sini kan ada energi connect oven, ya, ada energi connect oven. Aku tuh merasa bahwa ketika orang ini sudah merasa nyaman sayang sama kamu tuh cemburunya gede banget, cemburunya luar biasa, cemburunya tuh sampai berapi-api. Ya, artinya apa? Ya, dia benar-benar tidak rela, tidak ikhlas apabila ada siapapun yang mendekati kamu selain dirinya dia. Gitu. Kayak seolah tuh, ya meskipun kita belum nikah, ya, tapi aku tuh udah merasa bahwa kamu adalah pendamping hidupku. Gitu. Jadi kau nggak boleh pancing-pancing aku, ya, nggak boleh mempermainkan rasa cemburuku, karena di sini mungkin ada juga di antara kamu tuh yang nakal, mungkin pengen tes gitu, ih seberapa cemburu sih dia, hello gitu ya, lo tes tuh dia, nah dia cemburu jadi marah, karena nih orang tuh marahnya nggak bisa ekspresif, ya, dia itu tipikal orang yang ketika marah dia ambil sikap diam. Ya, ambil sikap diam, diajak ngomong ogah-ogahan, dan kalau udah manyun seperti itu, ya, lo tuh bakal kesusahan, ya, untuk mendapatkan kata maaf darinya. Kenapa? Iyalah, ini orang tuh susah, ya, ketika udah marah, ketika udah manyun, nggak ada obat pokoknya. Jadi kayak lo tuh bakal effort mati-matian untuk ngedapetin kata maaf dari dia. Ini kita cek dulu di sini, gimana energi dia seseorang yang akhirnya akan menikah dengan kamu. Gimanakah energi dia seseorang yang akhirnya akan menikah dengan kamu? Energi dia sekarang, beberapa dari dia tuh kayaknya ada yang bingung terhadap sikap kamu. Karena memang emosional kamu tuh saat ini udah nggak bisa dijelaskan lewat kata-kata. Ya, jadi kayak kamu tuh udah kehabisan kata-kata. Sehingga kamu tuh saat ini marah ke dia. Kamu cuekin dia, kamu diamkan dia. Dengan harapan agar orang ini tuh bisa mengintrospeksi diri kesalahannya. Gitu. Tapi makin kesini dia makin pasif, dia nggak ada tindakan, kayak nggak ada effortnya buat berdamai dengan dirimu. Nah itu makin ya memicu rasa emosional kamu. Tapi saat ini dia kayaknya udah mulai bingung, loh kenapa ya, apa yang ada nggak beres dengan diriku, ya iyalah nggak sadar loh. Apa ada yang kurang dari aku gitu, kok tiba-tiba kamu jaga sikap, kamu berubah. Biasanya lo tuh ngasih perhatian ke gue gitu, tapi saat ini jangankan diperhatikan, berbicara pun tuh rasanya lo nggak sudi ketemu sama gue. Emang iya belangsak. Kayak gitu ya. Terus nah ya, aku tuh ngerasa bahwa orang ini nggak dewasa nyikapi masalahnya. Dia orangnya terlalu pasif, ya. Dia orang yang nggak tergerak gitu. Seharusnya kan ya udah, kalau lo salah sadari kesalahanmu. Lo harus tahu tindakan apa yang perlu lo lakukan. Minta maaf kek, ya, memulai menghubungi duluan kek. Ini nggak, selalu kamu yang memulai ketimbang dia. Gitu, dia pernah gitu, tapi bisa dihitung dengan hitungan jari. Tapi selama ini ya, di saat lo sakit hati ke dia nggak ada tuh inisiatifnya, hati dia nggak tergerak ya untuk kayak oke deh gue salah gitu, gue nyesel, maaf ya, gue pengen nebus nih kesalahan gue. Nggak pernah dia lakukan itu. Makanya di sini kamu emosional gitu, karena lo pasif, karena lo nggak tahu diri gitu ya. Lo nggak tahu diri, nggak tahu cara berdamai dengan gue. Nah kayak gitu. Kita cek tuh di sini ya, gimanakah? Kita cek dulu ya, gimana energi dia ya, orang yang akan menikah dengan kamu. Bagaimanakah energi dia seseorang yang akan menikah dengan kamu? Ada Knight of Cup ya di sini ya. Jadi ini ya, energi dia ini benar-benar orangnya sangat misterius ya. Bahkan lo sendiri tuh merasa kewalahan. Gue kenal lo nggak seminggu 2 minggu ya, gue udah berbulan-bulan, tapi lo
tetap ya bersikukuh dengan sikap anomalimu gitu. Karena dia orangnya misterius banget gitu. Kadang-kadang dia bisa menjadi seseorang yang lo cintai, tapi terkadang dia bisa menjadi seseorang yang lo benci gitu. Jadi ini kan aneh banget. Lo kenapa sih nggak bisa cintain gue secara stabil gitu? Lo tuh orangnya mut-mutan ya. Lo tuh orangnya mood swingan banget gitu ya. Gue nggak mau ya memaksakan diri untuk menikah sama orang yang kayak gini. Karena tujuan gue nikah ya gue bahagia, bukan menderita gitu. Kalau lo masih tetap seperti ini ya gue nggak mau sama kamu. Karena memang yang aku lihat gitu, ini orang tuh masih labil ya, masih belum sepenuhnya terbuka sama kamu, meskipun ya dia udah cukup lama mengenal atau menjalin kisah dengan kamu. Apa sih yang membuat seperti itu? Karena dia punya rahasia. Tapi aku nggak tahu ya. Di sini tuh kayak ada sesuatu hal yang sebenarnya pengen dia ceritakan, tapi dia nggak mampu. Takut bikin kamu kecewa, takut dirimu mungkin sakit hati, takut dirimu nggak terima atau tersinggung, ya. Karena di sini ada yang dia pendem, ada yang dia tutupi, ada yang dia rahasiakan. Dia sebenarnya pengen cerita, cuman nggak siap gitu. Takut melihat bagaimana reaksi kamu setelah menceritakan ini gitu. Kita cek lagi di sini. Gimanakah energi dia seseorang yang akan menikah dengan kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang akan menikah dengan kamu? Bagaimana energi dia? Ya. Jadi aku lihat tuh energi dia. Kalian ada rencana buat ketemu nggak sih di minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, ya, atau bulan-bulan depan? Intinya dalam waktu dekat, karena yang aku lihat tuh ada seseorang yang berencana ketemu kamu, gitu, ya. Dan ini tuh nggak cuma berencana ketemu aja, tapi dia emang niat, gitu ya, pengen datang ketemu kamu, karena ada sesuatu hal yang sepertinya tuh perlu dibahas, ya. Tentang apa ya? Maybe tentang hubungan ini, ya, tentang masa depan hubungan ini, seperti itu, ya. Karena itu tujuan dia sekarang, gitu, ya. Dan kita lihat lagi, oke. Jadi aku merasa sebenarnya kamu sama dia ini kayak banyak dukungan ya dari keluarga dia atau dari keluarga kamu. Banyak dukungan aja sebenarnya gitu. Jadi kayak ya nggak berbelit-belit lah nanti prosesnya gitu ya. Kita cek di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang akan menikah dengan kamu. Tuh. Awalnya lo tuh nggak suka sama dia. Mungkin bisa juga ini yang dikatakan benci menjadi cinta. Karena yang aku lihat tuh ada ya beberapa dari kamu ya yang awalnya tuh emang kayak nggak suka, nggak tertarik, nggak ada niatan buat ngejalin hubungan serius sama nih orang gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, nggak tahu ya, diri kamu tuh kayak ngerasa yang aneh loh. Kenapa kok saat ini tuh gue jadi ngerasa kepikiran terus sama lo? Kenapa gue terbayang-bayang terus sama kamu? Karena iyalah gitu ya. Karena bisa dibilang tuh beberapa dari dia ini kayaknya awalnya dia suka banget sama kamu, tapi dia nggak berani menyampaikan isi hatinya. Nah, ditariklah energi kamu sama dia lewat doa-doa, mungkin namamu dibacakan ke Pak Kiai, kayak ke tokoh agama, atau mungkin ya foto kamu tuh dibawa ke dekun ya, ke dukun sama dia. Untuk apa? Narik energi kamu gitu. Makanya kan di sini mungkin kamu tuh sering banget ya dada kamu berdebar-debar, tidur nggak bisa nyenyak gitu ya. Badan tuh nggak aktivitas berat, tapi rasanya berat banget badan kamu di punggung, di kaki gitu ya. Kayak pengennya tuh rebahan terus. Karena di sini kamu ditarik energinya sama dia. Nah ini kan kamu panik gitu ya. Kamu nggak sehari aja nggak ada kabar dari dia gitu. Kamu langsung panik, kamu langsung cemas ya. Kamu langsung khawatir. Kayak udah mulai perasaan takut kehilangan dia. Karena energi kamu ditarik gitu. Dan hati kamu tuh masih ada konflik sepertinya. Kayak gue nggak percaya ya, dulu gue tuh kayak masih menyangkal, kayak masih denial gitu. Gue tuh dulu nggak ada tertarik-tertariknya loh sama kamu sama sekali. Tapi kenapa ya kok saat ini gue tuh ngerasa kayak kepikiran lo terus gitu. Gue sampai nggak bisa tidur, tahu nggak gitu. Makan gue tuh jadi nggak enak gitu. Karena gue kok jadi fokus mikirin lo terus sih gitu. Ya,
Padahal gue tuh ngelihat lo biasa aja dulu gitu. Kayak jadi di sini diri kamu tuh kayak masih ada penolakan batin gitu. Kayak kenapa ya gue ini jadi secinta ini sama lo, bisa sedemen ini sama lo, mencintai lo tuh galau-galan gila-gilaan banget gitu. Padahal gue ini dulu nggak tertarik, dan maaf gitu ya, bukan niat gue kayak gimana gitu. Lo tuh nggak masuk sama spesifikasinya gue gitu. Lo tuh bukan apa ya, bukan tipe gue, lo tuh bukan keinginan gue gitu ya. Nggak tahu kenapa kok kok gue jadi tambah demen sama lo. Nah gitu. Oke guys, jadi sampai di sini aja dulu readingannya. Bagi kalian yang mungkin mau lanjut ya, mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian boleh banget langsung saja silahkan ya. Klik link tautan WA nomornya di deskripsi video ini. Bagi kalian yang mungkin mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian boleh ya langsung aja klik aja link tautan WA nomornya di deskripsi video ini. Oke? Makasih banyak. Bye.